Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore, jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Dan seperti biasa di hari Minggu ya, jam 4 ada spesial talk show. Kita bekerja sama dengan Pambos Wonosobo. Dan spesial untuk Sobat Citra semuanya di Wonosobo dan di luar Wonosobo yang lagi mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com. Selamat bergabung bersama kita ya di 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya. Dan udah hadir di studio Citra FM ini tentunya dari Pambos ya Sobat Citra, dan sepertinya baru menjabat ya karena kemarin baru dinobatkan gitu ya menjadi finalis Mas Mbak Wonosobo, dan tentunya udah langsung masuk ke Pambos ya. Oke, ini langsung aja ada Mbak Via dan Mas Iqbal ya. Oke, Mbak Via, apa kabar Mbak Via? Oke, kabar baik nih. Iya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, ini masuk ke 3 besar Mbak Via kalau nggak salah. Iya. Iya, betul, 3 besar ya. 3 besar. Oke, ada Mas Iqbal juga nih. Halo Mas Iqbal. Iya Mas. Sehat? Alhamdulillah. Iya, ini dari mana nih? Ujung Wonosobo? Ujung Wonosobo Selatan Mas. Wadah Selintang. Wadah Selintang ya, ada Iya, Mas Mas. Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo, Mas. Oke, Mas Iqbal ini juga finalis Duta Wisata Wonosobo. Masuk berapa besar nih? 6 besar. 6 Mas. besar ya. 6 besar. Wah, keren nih Sobat Citra ya. Kemarin kita kedatangan Mbak Uma sama Mas siapa? Damar. Mas Damar ya. Ini kemarin yang pemenang Duta Wisata Wonosobo. Juara satu ya kalau Juara gitu ya. satunya. Oke, Sobat Citra, dan hari ini kita akan ngobrol asik, ngobrol santai bersama Mbak Via dan Mas Iqbal. Itu tentunya masih tentang pariwisata Wonosobo ya, karena Duta Wisata kan ya wisata Wonosobo gitu kan. Gimana Mbak Via sama Mas Iqbal? Tentunya hafal dong wisata di Wonosobo. Insya Allah hafal ya Bang ya. Iya, Pak. Nggak cuma hafal aja tapi udah mengunjungi mana aja Iya. nih Mbak Via dulu nih kalau di Wonosobo. Kayak udah lumayan banyak banget ya. Tentunya ada mulai dari ujung atas nih. Dari Dieng ya, dari Ratapan Angin, terus juga dari turun lagi ke Sikapuk. Iya, terus juga ke Kahyangan, terus juga kita turun-turun lagi ke Menjer, Kalianget. Oh, gitu. Iya, terus ada Mangli juga kan sekarang rame banget ya. Rame, betul banget ya, baru ya. Bener, masih suasananya tuh baru banget, jadi rame banget sih. Gitu. Kalau Mas Iqbal gimana nih, udah mengunjungi mana aja yang dan paling spesial apa sih di Wonosobo gitu untuk apa namanya pariwisata? Pariwisatanya. Oke Mas. Karena kita melihat dari pariwisata di Wonosobo itu sangat luar biasa ya Mas. Saya sudah mengunjungi beberapa sih. Yang pertama itu dari ujung selatan dulu, dari tempat tinggal saya. Wadah Itu Selintang ya. Waduh, Wadah Promosi Selintang. juga. betul. Banyak juga kan Iya. wisatanya kan. Kalau Jiwan kan Mangli tadi. Jiwan. Merepresentasikan daerah ya. Masing-masing ya. Oke, lanjut Jadi Mas Iqbal. kalau saya itu ada Selintang, yang pertama itu yang dulu itu sempat viral banget kan, itu viral ada ya. Lubang Sewu yang Sewu. Iya. pada saat itu memang menjadi salah satu wisata paling favorit di Wadah Selintang juga. Kemudian ada dari Tanjung Serut Mas, itu di ujung Wadah Selintang, masih di waduk, itu juga bagus banget untuk sunrise dari areanya. Kemudian kalau naik lagi saya juga pernah ke Tambit. Tambit itu juga bagus view-nya. Kebun teh Kemudian ya. iya, kebun teh. Kemudian kalau misal sore-sore itu kalau capek itu habis kegiatan itu biasanya langsung berendam ke Kalianget. Waduh. Di Kalianget sini. Itu sangat enak. Ada ceritanya ya Mas. Iya, Iqbal ada ya? ceritanya. Jadi sedikit ada Pokoknya ceritanya. banyak lah ya tempat-tempat wisata Wonosobo yang tadi udah dikunjungi sama Mbak Via sama Mas Iqbal. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan tema kita hari ini ya Sobat Citra. Di mana tema hari ini adalah 5 Dieng baru digadang akan menjadi pelopor kebangkitan pariwisata di Wonosobo. Di mana kan kalau orang ke Wonosobo kan taunya Dieng ya. Jadi ini akan ada Dieng baru nih, Dieng-Dieng baru yang akan ditumbuhkan lagi ya. Nanti nggak cuma Dieng aja nih, tapi juga ada di tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Oke, tapi sebelum kita ke tema, Ricky pengen tahu nih cerita-cerita menarik, cerita-cerita asik gitu ya masuk ke Duta Wisata Wonosobo, di mana ada pas itu kan pendaftaran, kemudian diseleksi, masuk jadi karantina, terus pas itu juga ikut finalis juga gitu ya. Oke, ini pengalaman yang paling menarik apa nih dari Mbak Via dulu nih? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kan aku udah mau daftar itu di tahun 2021, tapi mengundurkan diri pas setelah wawancara gitu 2021? karena iya sebenarnya. Terus
kemarin kan sempat mengundurkan diri karena COVID juga, dari keluarga kena COVID, jadi menurunkan ego sedikit lah ya buat nggak ikutan. Jadi ikutan lagi di 2023 ini. Pengalaman yang paling berharga tuh sebenarnya waktu karantina sih. Waktu karantina, iya, ya. jadi di karantina itu Di Bedaka banyak- kalau nggak salah ya? Iya bener banget, di Bedaka sama yang hari pertama itu di Tambi yang resort Oh, yang Kejajar. iya, Jajar, ya. Jadi di situ tuh bener-bener kita yang awalnya mungkin kita datang dengan insecurity kita masing-masing, Kayak nggak iya, pede gitu. bener banget. Apalagi lihat teman-teman gitu kan, mungkin ada insecurity dari masing-masing finalis dan di situ kita disadarkan bener-bener ada sesi, ibaratnya sesi apa ya, meditasi gitu kali ya namanya. Dan kita benar-benar sadar dan kita lebih ke berdamai sama diri sendiri, terus juga bisa lebih menonjolkan potensi kita aja, jadi nggak usah kayak membanding-bandingkan kita sama yang Iya, lain iya, gitu. betul, jadi betul, lebih ke acceptance dari diri sendiri pertama. Terus juga di situ di karantina juga kita jadi lebih paham dan lebih tahu tentang Wonosobo itu sendiri. Mungkin kalau kita pas jadi finalis itu taunya kayak Wonosobo ya udah wisatanya itu aja. Ternyata banyak banget loh. Mas. Banyak banget ya. banget. Luar biasa sih. Ada budayanya, terus juga ada krianya, keseniannya Iya tadi ya. bener banget. Jadi ternyata seluas itu dan ternyata Wonosobo tuh luar biasa keren Iya, ya sih. jadi pas karantina itu sesuatu yang bikin Mbak Fiadi jadi apa namanya menemukan sesuatu yang baru dalam diri Bener gitu ya, banget. bahwa setiap orang tuh punya kekurangan dan punya kelebihan gitu ya. Jadi mengalahkan keinsecuritan apa tadi? Security ya. Gitu ya Sobat Citra ya. Kalau apa motivasi Mbak Afi apa sih ikutan Duta Wisata? Kan apa namanya harus keluar rumah gitu kan, berhari-hari juga harus dikarantina dan lain sebagainya. Apa sih yang jadi Oke, motivasi? sebenarnya kalau misal dari Via sendiri tuh sebenarnya kalau misal Via kan sebenarnya aktivis tapi tuh di kampus gitu. Oh, Iya, gitu ya. tapi kalau di Wonosobo sendiri tuh malah jarang kegiatan karena mungkin udah keseringan di kampus. Nah, akhirnya di semester 5 itu kan juga udah mulai pandemi itu ya, terus mulai berkutat di Wonosobo, mulai buka catering dan sebagainya, terus juga di sini pengen juga buka relasi yang lebih luas lagi, teman-teman baru lagi, apalagi Pambos kan kayak tempatnya anak-anak muda yang mau iya. buat kontribusi gitu kan. Jadi berkarya mikirnya, gitu iya ya. bener banget. Jadi mikirnya sebelum aku mungkin nantinya bakal nikah mungkin, jadi kayak Atau bahkan mengabdikan menemukan diri jodoh di dulu. Pambos ya. Mungkin udah punya rencana juga ya Mas. Udah ke situ ya Mas Iqbal ya. Oke, lanjut Mbak. Iya, jadi lebih kayak pengen mengabdikan diri dulu, apalagi kan Wonosobo itu kan kayak tempat dari kecil, via tumbuh gitu, via besar. Jadi pengen ada lebih banyak cerita lagi di Wonosobo. Oh gitu ya, dan pengen apa memajukan Wonosobo juga Iya, tentunya ya bener dengan banget. kiprahnya Mbak Afia ini di Mas Mbak Wonosobo Iya, gitu ya. betul. Tapi keluar sebagai 3 besar gimana rasanya Mbak Afia? Kecewa atau yaudah ini apa namanya tetap dapat sesuatu yang luar biasa gitu? Nah kalau misal dari aku sendiri tuh nggak kecewa. Nggak kecewa? Karena aku sadar teman-teman yang lain itu punya potensinya masing-masing, punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi apapun hasilnya nanti, jadi waktu grand final nih sedikit cerita Iya, aja iya, tuh, jujur deg-degan tuh pas di awal aja. Tapi masuk ke top 6 itu tuh nggak deg-degan sama sekali karena mikir, oh ini siapapun yang menang aku udah tahu kualitas mereka. Jadi percaya diri aja, lakukan yang terbaik dari diri aku saja gitu sih. Iya, Jadi kayak, nothing tulus ya. Iya, benar banget. Iya, luar biasa banget Sobat Citra ya, dan tetap senyumnya sumringah sekali Mbak Fia. Ya. Oke, lanjut kita ke Mas Iqbal nih, Mas Oke, Iqbal. Mas. Gimana nih? Kita tanya motivasinya dulu aja deh. Kenapa sih ikutan Mas Wonosobo, kan dari Wadas Lintang jauh-jauh Iya, ke Wadas sini gitu kan, ikut karantina dan lain sebagainya, harus daftar, harus ini itu, apa nih Mas Iqbal? Oke, untuk motivasi saya itu yang pertama adalah karena saya adalah seorang pelajar ya Mas, dari latar belakang masih pelajar juga. Kelas berapa nih Mas Iqbal? Saya mau naik kelas 12 Mas. Oh gitu, Jadi masih kelas serius. 12, kelas 12, iya. Udah terlihat dewasa ya. Iya, emang cuma terlihat dewasa. Ya, motivasi yang pertama itu karena apa ya? Saya dari bagian selatan ya, Mas. Iya, iya. Dan di situ juga punya potensi wisata yang sangat Iya, luar iya, biasa. Jadi saya ingin untuk bisa satu langkah lebih maju lagi lah Mas, buat untuk bisa mengembangkan diri sendiri, kemudian juga ikut berkontribusi lebih ke ke pariwisata di Wonosobo sebagai anak muda. Anak muda yang mau berkreasi gitu ya. Ini sempat ada rasa minder nggak sih Mas Iqbal gitu kan, dari jauh gitu kan ke sini, lihat
lihat saingannya, waduh banyak banget ini ya, terus bagus-bagus banget gitu. Gimana Mas Iqbal? Ya Mas, untuk perasaan awalnya saya itu mungkin ya pasti minder ya Mas awalnya. Pasti minder karena saya melihat dari teman-teman saya bisa dikatakan sebagai saingan saya itu yang udah lebih tingkatnya lebih tinggi seperti mahasiswa dan lain-lain. Iya betul, masih pelajar Masih sekolah, pelajar, masih sekolah, ya, masih SMA. SMA-nya di mana nih Mas Iqbal? Di Man 2. Di Man 2. Wonosobo, Persak. Oh iya. Oke. Jadi awalnya itu sedikit minder, tapi kemudian saya beralih pikiran bahwasanya menurut saya itu yang penting saya itu punya tekad. Saya yakin bahwasanya diri saya itu punya potensi untuk bisa ikut berkontribusi di situ. Mungkin pada saat karantina pun di situ memang sudah pada terlihat ya Mas dari mulai mereka kayak mereka mengunggulkan potensinya masing-masing. Dari situ saya juga langsung saya tergugah untuk bisa tertantang untuk bisa ikut. Saya juga punya potensi seperti itu. Jadi yang penting kalau menurut saya itu ketika saya ada kemauan di situ pasti saya mampu. Iya, dan pasti ada jalan juga untuk bisa jalan lu sama Mas Iqbal gitu ya. Untuk hal yang paling berkesan dan menarik pas ikutan Duta Wisata apa nih Mas Iqbal? Mungkin pada saat grand final juga. Grand final. Kalau Mbak Fia tadi pas karantina. Tadi pas grand final nih Mas. Menarik sekali. Saya pada saat grand final. Jadi saat grand final itu saya itu tidak kayak nggak expect banget bisa masuk di top 6 gitu loh Mas. Karena saya melihat saya ini kayak masih anak kecil bisa dikatakan kok bisa masuk top 6. Mungkin sebuah rezeki, kemudian ya memang karena sudah menjadi gitu. Iya 15 besar ya, 15 yang masuk kan 15 pasang ya. Jadi 30 orang nih dan salah satunya Mas Iqbal ini bisa sampai ke 6 besar tuh sangat luar biasa ya Mas Iqbal ya. Kalau Mas Iqbal sendiri kayak goalnya tuh apa nih pas ikutan Duta Wisata? Apakah jadi pemenang atau apa nih? Untuk goalnya menurut saya bisa masuk top 6 itu, kemudian saya bisa banyak relasi juga Mas dari goalnya menurut saya itu saya tambah relasi yang lebih banyak gitu untuk bisa kayak kita mau menjalankan sesuatu itu kita punya jalannya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pun juara itu adalah bonus, yang penting tetap maju terus gitu ya Mas Iqbal sama Mbak Fia, luar biasa. Jadi memang seperti itu ya Sobat Citra. Dan kita masuk ke tema kita yaitu tentang 5D yang baru gitu ya. Kalau dari Mbak Fia sendiri 5D yang baru itu apa sih? Oke, sebenarnya kalau misal dari Via sendiri perspektifnya ya, 5D yang baru ini strategi yang sangat-sangat jenius ya. Pertama, orang ke Wonosobo itu taunya kan Dieng. Iya benar. Dan ini menggunakan nama 5D yang baru. Via pun pertama dengar kayak 5D yang baru, emang di Dieng ada destinasi baru gitu kan. Ternyata ini strategi dari pemerintah buat ibaratnya tuh mempelopori kebangkitan pariwisata Wonosobo after pandemi gitu ya. Jadi di sini 5D yang baru mulai dari Tambi, terus juga ada Kejajat, Kalianget, Margolangu dan juga di Wadas Lintang. Dan yang mana kita sadari itu tempatnya berbeda-beda dari berbagai sudut di Wonosobo. Punya gitu kan. karakteristik masing-masing. Iya, punya karakteristiknya masing-masing. Dan di sini ide yang sangat cemerlang karena nggak cuman kita pengen memajukan pariwisata di Dieng aja, tapi seluruh yang ada di Wonosobo itu terkena imbasnya gitu. Gitu ya. Iya. Luar biasa banget ya. Dan ini juga Wadas Lintang salah satu yang masuk ke 5D yang baru ya Mas Iqbal ya. Iya. Oke, nanti kita akan tanya lagi sama Mas Iqbal. Jangan kemana-mana, kita jedekan dulu ya Mbak Fia, Mas Iqbal. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.